Salam bahagia sahabat belajar dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks biografi kelas 10. Dan masih bersama saya Isnaini Mujies. Pertemuan kali ini peserta didik diharapkan mampu memahami aspek kebahasaan dalam teks biografi. Setiap teks memiliki ciri kebahasaannya masing-masing. Sebagai teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, teks biografi memiliki unsur-unsur kebahasaan yang sering terdapat di dalamnya. Unsur kebahasaan teks biografi yang pertama, kata ganti atau pronomina. Yang kedua, kata kerja material. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, kata kerja pasif. Yang kelima, kata kerja aktivitas mental. Dan yang terakhir, kata-kata penanda urutan waktu. Mari kita bahas satu persatu. Kata ganti pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Lihat contoh. Pada umumnya, biografi sering menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti yang tertera pada contoh tabel di atas. Pada biografi Muhammad Hatta, kata ia digunakan untuk menggantikan nama tokoh tersebut. Berikutnya, kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik. Contohnya, kata membentuk dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut. Kebahasaan selanjutnya adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Berikutnya, kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya, kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Ada kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata mencurahkan dan menghendaki pada contoh kalimat berikut ini. Ada juga kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau biasa kita sebut konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh penggunaannya tampak pada beberapa kalimat berikut. Demikian tadi adalah kebahasaan teks biografi. Sekarang kita latihan soal bentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Bacalah teks biografi Haji Abdul Rashid AS, Bos Sawit Kalteng. Setelah itu, identifikasi dan tuliskan unsur-unsur kebahasaannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa.